Anda masih bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Tak terasa pemirsa, Ramadan sudah akan berakhir. Namun bukannya memaksimalkan ibadah kita di Ramadan ini, namun justru kita banyak terlena dengan mempersiapkan Lebaran. Banyak di antara kaum hawa yang kemudian sibuk membeli baju Lebaran, kemudian juga menyiapkan hidangan Lebaran dan juga membuat kue Lebaran. Untuk itu sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Erna Al-Malik mengenai evaluasi kita dalam ibadah di Ramadan ini agar tidak terlena dalam menyiapkan Lebaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara jawab salamnya, kayaknya nih tahun besok berangkat haji semua nih. Dari cara duduknya, kayak orang bener nih. Ya, mudah-mudahan yang tampak di depan nih model-model rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Disingkat SAMAWA. Sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala syahrul mubarak iftarada alaihi siyamuhu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Wa tughlaqu abwabul jahim wa tusaffadu fihi syayatin wa fihi lailatin khairum min alfi syahrin. Salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in. Amma ba'du. Al-ulama al-afadil wal asatiz, bilusus guru kita bersama Ustazah Lulu Susanti, Masya Allah, Ibu Teh Yaumi, ya, yang insya Allah juga ada DKM Masjid Tarbiyah, Masya Allah Pusdikes. Mudah-mudahan hadirin juga insya Allah kita semuanya Damai Indonesiaku TV One, mudah-mudahan insya Allah kita semua termasuk yang dimuliakan Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ayo kita mesti konsentrasi, jangan sampai leleran nih, kalau bahasa kitanya jangan sampai terlena kita. Saking-saking di penghujung hari konsentrasi kita nih, sering-seringnya yang kita utamakan persiapan lebarannya. Enggak bapak, enggak ibu, sama. Bu, halo? Burung gelatik maka ketumbar, apa kabar ibu cantik? Badan pada sehat? Kantong sehat? Makan durian bulan puasa, enggak boleh. Bapak-bapak nih yang keren luar biasa. Kita nih terkadang begitu nyampe pas tanggal 10 hari terakhir gak terasa. Padahal Nabi bilang satu paket gak bisa ketinggalan. Nabi kita bilang, Nabi kasih bocoran. Kalau yang ngomong Nabi kita mesti percaya. Kenapa kata Nabi? Ramadan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Ini satu paket. Di 10 hari pertama rahmat Allah diturunkan. Barokah rahmatnya alhamdulillah sampai sekarang kita masih pada hidup. Allah kasih perlindungan, Allah kasih salawat buat kita. Semua dicukupi oleh Allah. Itu bagian dari rahmatnya Allah. Pertengahannya maghfirah, ampunan Allah enggak pakai diminta Bapak Ibu. Bahkan katanya Nabi, siapa yang puasa malamnya kemudian qiyamul lail, insya Allah ghafar, diampunin, mata qaddam, yang dulu-dulu maupun yang sebelumnya akan kita hadapin. Subhanallah, ini cuma ada di bulan Ramadan. Tapi ingat, ada itqum minan nar. Kita yang ingin, yang kepingin kita raih itu nih, tercegah kita dari api neraka. Doa kita selalu waqina adzabannar, waqina adzabannar, ya Allah jauhkan hindari kami dari api neraka. Di bulan Ramadan Allah guyurin tuh bonus-bonus yang luar biasa. Paling tinggi nilainya di akhir ini, tercegah kita dari api neraka yang paling kita takutin. Cuma kadang setannya luar biasa gede. Dari belakang bisik-bisikin setan, apa bilang? Bu, udah deket lebaran, itu cat tembokin, itu tembok pada dicetit. Akhirnya ibu-ibu di hari terakhir pas tanggal 21 bukan malah ngencengin ikat pinggang. Bukan malah makin gagah kayak Rasulullah. Tapi makin kendor. Kenapa? Gara-gara kecapean. Tembok pada dicet-cetin diganti. Emang apa ada hubungannya dengan tembok? Masya Allah.
Malahan ini biasanya ibu-ibu nih fenomena Pak. Saya ngomongin ibu-ibu bukan berarti bapak-bapak gak punya fenomena. Tapi ibu-ibu biasanya gitu. Pas mau Ramadan ya Allah nastar segala nastar dibikin. Kestangel. Apalagi Bu? Putri salju, putri segala-gala. Ya Allah mulai dah terawih masjid pada sepi. Ditanya Empok Munirah kemana? Kata tetangganya bilang kayaknya sih bau-baunya bikin rengginang. Itu kenapa ya? Ibu Aisyah biasanya rajin banget kalau taklim rajin. Yang taklimnya rajin aja. Begitu kegoda sama setan nih. Di akhir-akhir setannya gede Bu. Jangan dibilang setan diikat. Ya Allah ada yang tukang dagang baju. Ada di sini tukang pakaian. Ya Allah bolak-balik. Tanah Abang 4 kali pesanan orang. Sampai dia Tanah Abang aus. Karena Ramadan itu rontok panasnya luar biasa. Akhirnya apa? Dia bukaan. Hati-hati nih, ini gak bisa diganti di bulan yang lain. Kenapa gitu kata Nabi, kalau puasa Ramadan gak ada udzur syar'i tiba-tiba ganti. Ibu batalin, gak bisa diganti di bulan-bulan lain. Meskipun bisa diganti keutamaan kemuliaannya beda dengan bulan Ramadan. Jadi hati-hati nih, hati-hati buat ibu-ibu. Alasannya banyak, bikin kue, bikin olahan, apalagi Bu? Ya Allah itu hordeng pada diturun-turunin. Emang apa? Enggak ada Quran nyuruh. Wahai orang beriman, dikit lagi lebaran, hordeng turun-turunin ada. Panci pada gebeg-gebegin, tahu gebeg-gebegin? Dikumbahin semuanya. Masya Allah karpet dicuci, hordeng turun, rengginang dibikin, kue segala macem. Sampai bolak-balik. Bu, padahal saya mau kasih tahu nih bocoran nih. Bocoran nih ya, jangan ngomong-ngomong yang lain ya. Katanya Nabi, Allah sudah berfirman, kalau Nabi yang ngomong saya percaya. Kalau Pak Mayor Teddy ngomong belum tentu saya percaya. Halo? Ya, katanya Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan tuh matematikanya 83 tahun, ibu-ibu. Berarti gimana? Umur kita aja apakah mungkin sampai 83 tahun? Tapi kalau kita dapetin aja nih, kita nyampe aja nih, kita sungguh-sungguh aja semangatin diri buat dapetin satu malam ini. Meskipun dosa kita bergunung-gunung, meskipun kesalahan kita banyak ajibun, tapi dapat dengan meroleh satu malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Trik dan tekniknya kita pelajari. Gimana caranya? Kata Ustazah dulu tadi bilang, banyakin ibadah dan sebagainya. Kenapa? Kalau dapat ini otomatis Bu. Amal kita, umur kita seolah-olah 83 tahun gak punya dosa. Dan bulan Ramadan ingat juga bulan Syahrul Mudha'afah. Semua tuh dilipat-lipat gandakan ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasa. Saya mah kadang-kadang nih masalah-masalah kayak gini nih enggak paham sih. Padahal Allah kasih dari awal udah dikasih alarm kita. Pertama jangan lupa dong janjinya Nabi bilang man qama Ramadan wasamahu kharaj kayaumi waladatu ummu. Siapa yang puasanya dijaga siang hari, malamnya dia puasa dan dia qiyamul lail. Insya Allah seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Saya yakin ibu banyak urusan, jangan sampai gara-gara persiapan lebaran sampai urusan dunia mengalahkan itu semua. Hati-hati. Maka ibu sekalian, ini luar biasa. Ramadan yang kita temui, Nabi berpesan, mudah-mudahan jadikan Ramadanmu seperti yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Lau ya'lamu ma fi Ramadan. Andai kamu tahu bagaimana isinya Ramadan, kata Nabi, andai kalian tahu sebagaimana tahunya aku tentang apa yang Allah turunkan, hujan rahmat dari atas, para malaikat turun, penghuni langit girang, penghuni dunia girang, bahkan orang yang tinggal di alam kubur datang Ramadan girangnya luar biasa. Artinya apa? Kesempatan emas bagi kita. Jangan sampai semuanya tersia-sia. Bu, minimal yang kita harapkan tahun ini, Ramadan ini, Allah hapuskan dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Dadang, dagang buah mangga si mana lagi? Dagangnya numpang di warung Pak Badar. Ingat, Ramadan tinggal 10 hari lagi. Jangan lupa kita siapkan untuk raih malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Luar biasa. Ibu sekalian yang berbahagia. Di akhir Ramadan ini
puncak segala aktivitas kita sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus, kenapa? Karena di Ramadan ini bahkan Allah akan berikan bayaran-bayaran. Sebagaimana seorang pemimpin perusahaan tuh dia akan bayar para tenaganya, karyawannya 30 hari aku akan bayar kamu di akhir. Tuh gitu. Bukankah kalau kita gajian akhir nerimanya? Kerja dulu gitu ya. Kerja kita itu akan dibayar kontan oleh Allah. Dalam bentuk apa? Pahala yang berlipat-lipat. Maka maksimalkan ya. Nanti menantikan Lailatul Qadar dengan cara apa? Memperkuat amal. Terus jangan sampai urusan dunia membuat kita ditarik kanan, ditarik kiri. Tenang aja. Istiqomah, ini Ramadanku, ini Ramadan terbaikku, tak akan aku sia-siakan untuk urusan duniaku. Kalau sudah pakai paten kayak gini, ibu sudah berazam. Mestinya sekarang berazam ibu. Azamkan diriku. Insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Semua ibadah, semua harokah. Kalau aku diam, diamnya zikir. Kalau aku bergerak, bergerak tuh fikir. Ramadan lebih baik. Kenapa? Karena banyak orang yang keluar dari Ramadan sia-sia saja. Bahkan kata Nabi, bu'dan, celaka dia. Liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Hati-hati nih. Nabi udah kasih alarm buat kita. Berapa banyak orang yang ketemu dengan Ramadan falam yughfar lahu. Sayangnya Bu, begitu masuk bulan Ramadan dia nggak dapetin tuh ampunan Allah. Kalau ada teman-teman kita nih yang kepengen ketemu Ramadan, ternyata fulan binti fulanah, fulanah binti fulan meninggal dunia, itu baru sekedar rugi Bapak Ibu. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi, bukan sekedar rugi, tapi kata Nabi celaka dia. Karena dia bertemu dengan Ramadan, masuk dia di bulan Ramadan, semalamnya 30 malam di bulan Ramadan, siangnya siang dengan Ramadan, tapi umurnya sia-sia. Kenapa? Karena dia nggak dapetin kemuliaan Ramadan. Di akhir Ramadan ini, mudah-mudahan kita akan menggapai itu semua. Ini aja dari saya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pemirsa, kita sudah mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Ernal Malik bahwa kita harus proporsional dalam menjalani ibadah dan juga kesenangan. Jangan sampai kesibukan kita dalam mempersiapkan Lebaran ini membuat ibadah Ramadan kita terlupakan. Dan mudah-mudahan kita menjadi golongan yang berada di dalam masjid dengan memaksimalkan Ramadan kita. Bukan golongan orang-orang yang saat ini berada di mal-mal. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami masih akan kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.